Amin. Shalom, selamat sore. Senang sekali, silakan duduk. Kebaktian yang keempat dari 5 seri hari ini saya akan berbagi mengenai shifting up our faith untuk cross the Jordan. Yang kelima, shifting up your faith, our faith to do the unknown. Terakhir kebaktian yang nanti jam 7. Jadi kebaktian yang keempat, kita akan masuk kepada shifting up our faith to cross the Jordan. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalimat-kalimat yang diberikan Tuhan secara langsung kepada Yosua setelah Musa mati, ada direct message, DM Tuhan direct kepada Yosua, abdi. Dulu dari abdi Musa menjadi abdi Tuhan. Dan kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang dibutuhkan oleh Yosua. Karena waktu itu Yosua lagi gemetar dan takut. Waktu ada peralihan Musa mati dan dia ditunjuk untuk memimpin bangsa ini masuk ke negeri itu. Dia punya pengalaman. Tidak mudah memimpin bangsa ini. Karena 2 juta orang, sekitar 2.600.000 laki-laki umur 20 tahun ke atas pergi bersama wanita, mungkin sama-sama 600 anak, mungkin sekitar 2 juta. Dari 2 juta mati semua. Dia menyaksikan 2 juta satu persatu mati. Hanya 2 orang yang tersisa, yaitu Yosua dirinya dan Kaleb dari suku Yusuf. Yosua, Kaleb dari suku Yehuda. Yang lain dia melihat saudara-saudaranya. Yang lain dia melihat orang tuanya. Yosua melihat teman-temannya semua mati. Hanya dia. Karena mereka tidak tunduk sama firman. Apakah gak gemetar ini? Sebagai seorang Yosua dia gemetar. Itu sebabnya Tuhan berfirman sebelum Yosua memimpin bangsa ini keluar. Yosua diperintahkan sama Tuhan untuk memimpin bangsa ini sebelum itu terjadi. Tuhan kasih firman dulu. Hal ini memberikan comfort kepada Yosua. Saya harus memimpin lebih baik dari Musa. Kalau saya memimpin tidak lebih dari baik Musa, saya akan jadi pemimpin setengah jalan. Itu sebabnya Yosua memperhatikan. Dan kalimatnya simpel kok. Yang Tuhan bilang. Semua dia tahu. Hanya kalimat ini. Kuatkan dan teguhkan. Kuat
dan teguhkan. Tuhan gak bisa paksa Yosua. Dia bisa membawa Yosua dan bangsa ini untuk cross the Jordan. Tapi Tuhan gak bisa paksa Yosua untuk melakukan apa yang dia mau. Makanya dia bilang, aku gak bisa paksa kamu. Karena yang bisa menguatkan dan meneguhkan hatimu hanya engkau sendiri. This is your decision. Untuk engkau mau kuat, engkau mau teguh. It's our decision. Kita banyak dengar firman. Kebaktian yang jam 4 ini sekarang banyak banget nih kebaktian jam 4 ya. Penuh. Semua Anda setiap minggu dengar firman. Minggu lalu, Kamis yang lalu Pastor Philip. Engkau dengar firman. Tapi kenapa ada orang yang mengalami firman yang tidak? Our decision. Your decision Joshua. Kuatkan dan teguhkan. Karena kamu akan menghadapi peperangan. Kamu menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Engkau tahu kan 2 juta mati semua tinggal 2. Pengalaman ini takut. Itu sebabnya dalam kehidupan kita decision ini penting untuk kita tetap kuat. Untuk kita teguh. Karena kalau kita kuat dan teguh. Semua yang kita alami, peperangan yang kita alami, problem yang kita alami. Semua akan bisa dilalui satu demi satu. Karena kita yang memilih, aku mau kuat dan teguh. Itu sebabnya untuk shifting up our faith to cross the Jordan yang pertama. Memiliki kehidupan yang kuat dan teguh untuk percaya. Kenapa kita punya kehidupan kuat dan teguh? Untuk percaya bahwa kemenangan dalam peperangan ini Tuhan sudah jamin. Kita bisa teguh kalau kita tahu apa. Kita akan menghadapi peperangan, kita akan teguh. Kalau Tuhan bilang, kau menang. Engkau menang. Saya akan jalan dengan kuat karena pertempuran itu hanya bagian drama. Dan kita tahu akhirnya kemenangan. Nomor 1 ini sangat penting kehidupan kita. Itu adalah keputusan kuat dan teguh bahwa kita yakin kemenangan itu sudah dijamin. Bangsa ini akan memiliki negeri, sudah terjadi. Itu Tuhan janji. Kalau Tuhan janji, Tuhan akan buktikan. Manusia seringkali janji, nggak ada bukti. Tapi kalau Tuhan janji, jadi. Tinggal engkau meraih. Apa yang Tuhan rasakan? Tuhan katakan kepada Anda, janji itu amin dan ya, pasti terjadi. Tapi kenapa kita seringkali nggak mengalami ya? Ada yang mengalami, ada yang tidak. Karena di dalam perjalanan, gak kuat dan teguh. Musa pun gak kuat dan teguh. Bisa marah. Sehingga Tuhan bilang stop. Kau tidak bisa masuk. Kalimat ini. Kenapa? Kehidupan yang kuat dan teguh ini menjadi pegangan kita. Kalau kita percaya kemenangan sudah dijamin. Lihat kalimatnya. Kuatkan ayat 6. Dan teguhkan hatimu loh. Saya nggak bisa menguatkan dan teguhkan hatimu. Tapi engkau. Ada 3 hal. Kenapa Tuhan meminta Yosua untuk menguatkan dan teguhkan hatinya? 3 hal. 1. Sebab engkaulah yang akan memimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau lemah, kuat lawannya lemah, teguh mudah goyah. Bagaimana jadi pemimpin kalau sering kita goyang? Musa goyang. Waktu ada 10 orang bilang, wow tanah Kanaan tuh hebat, bagus Musa. Tapi kita ini kecil, kita ini belalang. Hebat tanahnya yang dijanjikan Tuhan, madu susu betul. Tapi, nah kalau ditanya lagi, kamu mau masuk negeri yang pohonnya kecil-kecil, yang rumahnya kecil-kecil, kubunya kecil-kecil, farmernya jelek enggak? Enggak. Maunya yang apa? Madu susu, sapinya gede-gede 100 ton. Ada enggak ya sapi 100 ton gitu ya? 1 ton. Kemudian buah tandan anggur aja begini. Kalau mau masuk negeri dengan seperti itu, artinya
Orang yang mendiami situ hebat pertaniannya. Mesti lulusan Institut Pertanian Bogor itu. Panennya bagus. Gede-gede rumahnya. Kalau rumahnya gede, wong anggurnya aja gede-gede. Rumahnya gede, pasti raksasa. Kamu mau dapat buah yang segini? Kamu mau susunya bagus? Iya. Yang membuat susu dan madu besar ya raksasa. Nah pertanyaannya kalau kamu menduduki rumah mereka, kamu berani lawan raksasa enggak? Enggak. Maunya ngelawan siapa? Liliput. Yang saya giniin, der kalah. Nah manusia seringkali enggak konsisten toh. Maunya dapat besar, maunya dapat hebat, tapi musuhnya maunya yang kecil-kecil. Yang pikmi. Tuhan bilang, mau. Nah alami, itu yang besar. Dan waktu Musa sebagai pemimpin, dia enggak teguh, enggak kuat. Musa, forget it deh. Lebih baik kita balik. Karena apa? Benar, susunya hebat, madunya hebat, buahnya hebat. Tapi raksasa dan kita akan kalah. Seorang Musa yang besar, waktu lihat 10 lawan 2, dia pakai cara voting. Dia enggak pakai cara Tuhan. Aku yang ini tugasnya bukan decision. Tugas mereka cuma ngintai. Kamu pemimpin yang mutusin. Bukan mereka yang mutusin Musa. Tapi Musa melakukan, bukan dia yang mutusin. Tapi mereka memutuskan 10 lawan 2. Dan Musa pro yang 10. Akhirnya semua mati. Dan Yosua sadar itu. Saya enggak boleh melakukan itu lagi. Karena saya lebih percaya firman daripada apa yang dilihat orang. Dan Musa melihat orang ini bukan dari firman. Makanya dia bilang, gak bisa. Sebab engkau yang memimpin. Dan kalimat pemimpin dia tahu, wow aku akan mengalami nanti banyak orang ya. Banyak orang yang berbeda dengan kayak gini. Yosua dipersiapkan, kamu kuat ya. Pegang visi janji Allah. Jangan laporan anak buahmu. Pegang di dalam hidupmu. Jangan kenyataan hari ini. Ini yang dibutuhkan akhir zaman ini kepada kita semua. Message ini buat kita semua. Kalau engkau memegang visi Allah, kemenangan sudah dijamin, maka kuat dan teguh itu sesuatu yang kita harus pilih. Konsekuensi dari pilih. Saya harus kuat. Persoalan yang saya hadapi di bisnis, persoalan yang saya hadapi di keluarga, keuangan saya memang berat. Tapi saya tahu persis Tuhan menolong. Saya harus tetap kuat. Karena akulah pemimpin. Sebab kamulah jadi pemimpin. Yosua tahu kegagalan seorang pemimpin. Dia tidak mau jadi pemimpin gagal. Dan supaya dia tidak mau jadi pemimpin gagal. Dia dengar 3 kali Tuhan berkata, kuat, teguh. Hanya kuat dan teguh sungguh-sungguh. Kuat. Yang kedua, sebab engkaulah yang akan memimpin kaummu dan kaum Kaleb. Yusuf dan Yehuda. Dia bisa pemimpin, gampang. Enggak. Yosua disuruh memimpin, kamu akan memimpin bangsa ini. Pengalaman dia ini tegar tengkuk. Papa mamanya udah mati tapi anaknya juga tegar tengkuk. Ada DNA tegar tengkuk. Dan itu yang dipercayakan Tuhan sama Yosua. Kadang-kadang kita gak pernah bisa memilih di dalam hidupmu. Kok kenapa ya anakku begini ya Pak Paulus? Ya kenapa suamiku gini? Kenapa istriku begini? Kenapa di perusahaanku karyawanku begini? Kenapa kolegaku di perusahaanku seperti ini? Kadang-kadang kita gak bisa memilih siapa yang bersama dengan kita. Yang kita bisa memilih sikap kita terhadap mereka. Walaupun mereka tegar tengkuk, walaupun mereka keras kepala, walaupun mereka tidak takut Tuhan. Tapi aku memilih takut Tuhan dan aku akan memimpinmu cara takutnya Tuhan. Ini decision, orang tua harus punya decision seperti ini. Orang tua yang ada di GMS, apapun yang terjadi, saya akan memimpin dengan cara ini. Sebab aku pemimpin dan bangsa ini aku gak bisa pilih. Tapi yang saya pilih adalah saya harus memimpin dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Yang kedua tadi, engkau dan saya dipersiapkan untuk memimpin. Setiap kita jadi pemimpin masing-masing di tempat mana-mana. Dan engkau punya bangsa yang sedang kau pimpin hari ini. Setiap kita punya bangsa yang harus pimpin.
Saya punya bangsa yang harus saya pimpin. Saya punya perusahaan-perusahaan yang sedang saya bantu untuk mau go public. Saya punya startup-startup yang saya bantu untuk maju menjadi bagus. Saya punya banyak. Saya punya UMKM yang saya bantu untuk memikirkan bagaimana mereka grow. Saya bantu walaupun tidak secara langsung dari atasannya. Tapi saya ingin semua UMKM yang saya bantu dengan tulus untuk dia maju. Dan saya tahu persis saya nggak bisa memilih mereka. Tapi saya bilang sama mereka kalau mau dibantu bagus harus kita kuat dan teguh. Ikut peraturan pemerintah benar. Good corporate governance. Ikut Tuhan dengan cara benar. Kedua, engkau tidak bisa pilih siapapun kok. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini saya nggak bisa pilih 3 anak kayak gini ya. Anak dari 2 suami istri kayak gini aja anaknya berbeda dengan kita. Saya nggak bisa pilih menantu karena yang milih menantu anak saya. Saya nggak bisa pilih itu. Tapi saya tahu saya harus memimpin mereka semua menuju ke jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini pilihan. Itu yang kedua. Kita nggak bisa pilih. Tapi jangan komplain Tuhan seperti apa. Yang ketiga. Memiliki negeri yang Tuhan janjikan. Selama ini janjinya kepada Abraham konsep buat Yosua. Ishak konsep. Yakub konsep. Yusuf konsep. 430 tahun di Mesir konsep. Bahwa Tuhan berjanji sama Abraham, aku akan memberikan negeri ini untukmu. Keturunanmu seperti bintang di langit. Abraham menerima janji. Sekarang Yosua. Yang ketiga, kamu harus kuat. Karena engkau akan memiliki negeri yang Tuhan janjikan. Dan yang Tuhan janjikan, engkau adalah mata-mata saksi hidup. Waktu engkau dengan Kaleb, sekarang tinggal 2. Waktu engkau pergi sama Kaleb, wow negerinya bagus, hebat bagus. Orangnya gede-gede, asik. Karena Tuhan menyertai. Waktu itu Tuhan ingatkan, 40 tahun lalu Yosua engkau bilang, memang negeri itu di orang gede, memang orangnya besar. Tapi Tuhan yang menyertai kita lebih besar. 40 tahun yang lalu loh. Itu kamu sekarang jadi pemimpin. Tunjukkan 40 tahun yang lalu. Waktu engkau masih punya iman. Sekarang apakah engkau punya iman yang sama? Banyak orang waktu mudanya, masa mudanya luar biasa. Tapi sekarang banyak orang melorot. Saya waktu masih muda SMA, saya penginjilan ke Gunung Merbabu. Naik ke sana, penginjilan luar biasa. Dari banyak teman-teman kita penginjilan setelah 40 tahun. Sekarang ini 72, 40 tahun lebih. Berapa banyak teman-teman saya yang dulu sama-sama penginjilan. Yang dulu sama-sama berapi-api sama Tuhan. Yang tetap berapi-api. Dihitung sama jari. Yang setia itu tidak banyak. Yang lain jadi pengusaha, udah jadi kaya. Waktu disuruh masuk melayani, biar anak-anak saya Pak Polos. Yang lain gak jadi apa-apa. Kenapa? Menjadi setia tidak mau. Saya pengen 40 tahun yang lebih. Waktu saya naik ke atas gunung, penginjilan one on one berani. Dan saya bersyukur kalau 40 tahun setelah itu, saya masih berdiri di atas mimbar. Kenapa? Dan hari ini, karena ada satu janji Tuhan yang menjadi misi saya yang saya belum selesai. Janji Tuhan yang saya belum selesai. Yaitu, setialah hambaku sampai aku dipanggil pulang Tuhan. Ku berjuang, gak boleh nyanyi lagu itu karena license katanya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. 3. Engkau akan kuat kalau engkau pegang ini. Nggak mungkin kau kuat dan teguh kalau nggak ada dasarnya. Kita firman kuat, teguh, ayo saudara-saudara kuat dalam iman, teguh dalam iman. Karena apa? Engkau harus punya reason yang jelas kenapa engkau kuat. Dan kenapa saya punya reason yang jelas sampai sekarang saya melayani. Walaupun saya bukan sekolah Alkitab, bukan pendeta. Saya tetap melayani karena saya punya reason yang jelas. Kenapa saya melayani di tempat dimanapun. Kenapa saya melayani, membawa startup atau anak-anak muda yang lemes-lemes, yang gak percaya diri. Saya malah semangat kalau melihat orang yang tidak percaya diri. Saya semangat untuk bimbing mereka. Karena ada sesuatu. Kenapa saya kuat? Gak malas. 3 tadi. Sebab saya akan jadi pemimpin. Tuhan percayakan bangsa ini. Tuhan percayakan anak-anak muda yang kayak gini. Dan yang ketiga, anak-anak muda ini saya bimbing untuk memiliki negeri. Waktu saya melihat ini, waktu Yosua pegang ini, dia kuat dan teguh.
Kalau engkau punya alasan yang jelas, yang fix, engkau akan teguh. Tapi kalau hidupmu tidak punya alasan why, kenapa, the reason, engkau mudah jatuh dan hancur. Miliki alasan itu. Kenapa saya teguh? Kenapa saya berani? Itu libat saya pertama. Kehidupan yang kuat dan teguh untuk percaya bahwa kemenangan sudah dijamin itu adalah reason pertama. Kita bisa cross our Jordan. Kita lihat Matius 7, 24, 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya sama seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga hebatlah. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan sudah bilang, kalau engkau tidak kuat dan teguh, seperti orang yang mendirikan rumahmu, bisnismu, keluargamu, kehidupan, keuanganmu di atas batu karang akan roboh. Itu sebabnya kita memilih mendirikan yang kuat dan teguh. Milih bisnis jangan macam-macam, jangan buku dua, jangan sembarangan, nanti akan habis. Mendirikan keluarga yang benar semua, cobain. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mendirikan semua di atas batu karang. Artinya apa? Punya dasar yang kuat dan teguh. Itu reason pertama, engkau akan cross the Jordan. Karena engkau tahu di Jordan ada negeri yang saya akan dapatkan dari Tuhan. Waktu saya mulai cross the Jordan, 16 Juni 2020, saya pensiun. Begitu selesai pensiun 2020, Tuhan bilang, Tuhan setelah ini mau ngapain? Apakah kamu mau santai? No. Another season of your life. Nih, selama ini kamu bantuin orang-orang. Anak buahmu meraih toll road dari 1, 2 menjadi 8 toll road. Termasuk yang terakhir Pandaan Malang dibeli oleh anak buah. Engkau mendirikan Astra Property, segala macam. Engkau Astra Digital, luar biasa. Sekarang selesai. Engkau harus punya yang berikutnya. Cross your Jordan. Engkau menjadi orang yang jadiin orang. Waktu saya melihat visi ini, saya semakin teguh. Saya harus makin muda ini. I harus strong. Makanya saya static basic, sekarang saya weightlifting. Saya benar-benar weightlifting. Satu, reason yang sederhana. Supaya saya kalau gendong cucu gak capek. Pikirannya sekarang cucu. Main sama cucu. Kalau gini aja sama cucu capek. Males main sama opa. Tapi yang kedua, saya mau. Visi saya untuk cross the Jordan berbeda pada waktu 38 tahun saya di Astra. Saya punya sesuatu yang baru. Waktu kau punya visi, kau tahu persis kau akan kuat. Saya mau dirikin. Ini yang nomor satu, pikirkan. The reason yang kau sedang hadapi sekarang untuk masuk ke cross the Jordan. Kalau engkau punya reason yang kuat, engkau akan kuat dan teguh. Yang kedua, Yosua 1:10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan itu. Bangsa itu katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini dan pergi untuk mendidik negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yang kedua, setelah jelas kuat dan teguh karena yakin ini, yang diperintahkan Tuhan yakin kemenangan. Pasti. Yang kedua, kita harus berani memiliki keberanian untuk menjadi pemimpin yang kuat dan teguh untuk maju bersama seluruh tim. Kalau tadi firman Tuhan untuk dirinya sendiri, sekarang yang kedua, saya tidak hanya untuk diri sendiri. Engkau harus berani sebagai pemimpin yang kuat teguh, maju bersama seluruh orang. 2 juta yang baru
Ayo kita maju, jangan ada yang ketinggalan di Kanaan. Kecuali Bani Ruben dan Bani. Tapi semua yang bisa cross the Jordan. Bayangkan semangatnya Yosua itu ya. Jangan sampai ada orang yang ketinggalan. Saya mau sebagai pemimpin bangsa ini kita bersama-sama kita pergi. Dan waktu dia menerima, yakin seperti cross the Jordan dengan seluruh orang. Dia lihat jelas sekali. Dia jelas perintahnya. Satu, dia memberi perintah kepada pengatur-kematur pasukan. Gak tanya lagi. Dia gak diskusi, gak manajemen partisipatif soal visi. Jelas, kita cross the Jordan. Dia kasih perintah. Order, seorang leader. Saya tahu, bos saya hanya Tuhan. Bos saya ada di sana. Sekarang saya sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan, kasih perintah. Satu, jalani seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada seluruh bangsa. Ayo pemimpin, jalani seluruh perkemahan, perintahkan. Siap, laksanakan komandan. Yang kedua, sediakan bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Siap, 3 hari, sediakan bekal. Kenapa 3 hari? Kenapa enggak 2 hari? Kenapa enggak cuma 1 hari? Kan capek. Kalau Tuhan memimpin kenapa enggak setengah jam Mbak Paulus? Kita sering question sih. Maunya kalau kita berdoa hari ini, berdoa kemarin udah dijawab Tuhan. Kita enggak suka prosesnya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita enggak kuat dan teguh. Karena kita expect Tuhan mengerjakan lebih cepat dari apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Kenapa kita tidak kuat dan teguh? Kita sering expect semuanya tuh miracle kayak simsalabim. Makanya jangan question. Makanya Yesus bilang, 3 hari siapkan bekalmu. Kalau saya boleh tanya, kalau saya boleh argue sama Tuhan, Tuhan bisa nggak setengah jam aja? 1 hari aja cukup Tuhan. Waktu pertempuran di Rafidim kan cuma sehari Tuhan. Musa udah capek sehari. Ini suruh 3 hari. Kenapa? Nggak tahu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita nggak perlu tahu kapan dan berapa banyak. Kapan dan berapa lama persoalan. Tadi lagu itu. Waktu Tuhan kok yang tahu. Tuhan kerja waktunya Tuhan. 3 hari. Yang kedua 3 hari. Jangan tanya kenapa enggak 2 kan sekarang. Tapi 3 hari. Siap komandan. 3 hari. Artinya apa? Ada waktu loh. Ada waktu proses. Yang di sini kalau kita enggak kuat dan teguh. Jatuh pada hari kedua. Karena Tuhan bilang enggak 1 hari. Enggak 2 hari. Tapi 3 hari. Itu artinya apa? Listen to me and trust me. Obey. Kuat dan teguh waktu engkau obey menjalani proses hidupmu. Dan yang ketiga. Sebab dan untuk apa? 3 hari kamu menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri. Wow. 3 hari pergi untuk menduduki negeri. Terus yang perang siapa? Yosua nggak sebutin waktu sama Rafidim, Musa bilang, pilih ya Yosua, dari 600.000 orang, pilih orang-orang, kamu perang. Yosua bilang, siap. Tapi kali ini, Yosua tidak bilang, kamu perang. Kamu akan menduduki negeri. Karena firman Tuhannya begitu. Kalau ditanya, caranya piye Yosua? I don't know. Firmannya bilang kamu pergi menduduki. Caranya gimana? I don't know. Yang dibutuhkan cross the Jordan dulu. Nanti what's next? Kalau pengen tahu apa caranya, nanti jam 7. Jam 4 nggak tahu, rahasia. Buat jam 4 saya nggak kasih tahu. Nanti yang jam 7 dikasih tahu. Do the anu. Terus jelas. Yang kedua ini saudara, di dalam kehidupan kita menarik kalimat demi kalimat. Saya kalau membahas ini bisa jam-jaman ini. Cuman ini sudah tinggal 25 menit. Tapi waktu saya melihat gini luar biasa ya. Sebagai pemimpin yang kedua, kalau engkau pengen maju bersama seluruh tim keberanian, kita harus jelas bersama tim. Saya pemimpin loh. Saya pemimpin, tim ikut saya. Kalimatnya jelas, jalani.
sediakan, duduki negeri. Inilah shifting up your faith yang akhir zaman ini harus kita miliki sebagai businessman, harus kita miliki sebagai orang tua kepada anak, harus kita miliki sebagai profesional, engkau pegawai ini. Engkau harus memiliki seperti Yosua, pemimpin yang kuat dan teguh untuk bikin semua bangsa. Yang ketiga, Yosua 2 ayat 1. Caranya gitu. Langkah ketiga ini dramatis sekali. Dramatis sekali karena Yosua tidak mau mengulangi yang Musa lakukan dengan 12. 21. Pengintai-pengintai diriku, Yosua bin Nun, dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Musa dengan partisipatif manajemen setiap suku satu. Adil, bagus, rata. Tapi Yosua, pengalaman itu banyak bukan berarti lebih baik kadang-kadang. Banyak seringkali membingungkan. Dan Yosua tidak milih atas pemimpin. Tapi memilih cuma 2 orang yang punya visi sama-sama dia. Yang memegang Tuhan. Yang tahu dia datang ke sana untuk laporan bagaimana mereka takut. Dan laporan bagaimana kita menundukkan negeri itu. Bukan info di sosial media tentang negeri itu. How to defeat them. 2 orang saja. Dua orang pengintai katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka dan sebagainya. Bandingkan dengan bilangan 13. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Pemimpin-pemimpin, Tuhan yang menyuruh pemimpin-pemimpin. Ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun paran sesuai dengan perintah Tuhan. Semua itu kepala-kepala di antara orang. Waduh, Musa menjalankan. Tuhan bilang pemimpin-pemimpin. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin ini yang tidak pegang visi Tuhan. Dia punya posisi, dia punya authority, dia punya responsibility, tapi tidak punya visi. Makanya waktu disuruh pulang, 10 berkata no dan 2 berkata yes. Bukan soal kedudukan, tapi soal visi. Itu sebabnya Yosua tahu persis, no. Kalau saya mau cross the Jordan, kalau engkau cross the Jordan, jangan cari-cari orang. Kalau saya mau lakukan ini yang kayak gini ya, banyak orang tanya nanti gini ya, Pak Bros berani enggak ya gini? Ini enggak, makin banyak engkau konsultasi dengan segala kadang-kadang membuat engkau bingung. Tapi yang sering kali orang Kristen lupa, ada satu yang harus kita konsultasikan. Roh Kudus Immanuel lewat apa dengkul kita. Lord, apakah ini engkau mau saya pergi? Bukan dengan pengetahuan. Orang-orang membawa engkau kepada pengetahuan yang menurut mereka mungkin bagus. Tapi kalau dengkul membawa kepastian bahwa yang kau lakukan itu benar. Ulangi, banyak engkau ngobrol sama orang, itu membawa orang itu memberikan info kepada kepalamu, kepada kepala kita tentang info ini. Ini yang bagus, yang jelek. Tapi kalau engkau dengan dengkul, engkau mendapatkan kepastian. Whether kita bisa cross the Jordan atau tidak. Milih yang mana? Dan Yosua milih yang kedua. Dia berkata, pilih 2 orang. Maka langkah ketiga sebagai seorang leader. Anda yang sedang mau crossing the Jordan. Kalau Anda sedang mengalami masalah di Kanaan hari ini dan Anda pengen crossing the Jordan. Yang ketiga, shifting up your faith itu apa? Rencanakan strategi Anda dengan orang-orang yang satu visi. Itu sebabnya suami dan istri harus punya satu visi. Suami, istri dan anak-anak punya satu visi. Pemimpin di kantor punya satu visi. Kalau kita punya satu visi, strategi sangat mudah. Kalau suami sama istri tidak punya visi yang sama, how engkau mengembangkan anak-anak
Waktu masih kecil, mudah. Sekarang engkau punya anak-anak, punya menantu. Saya mengalami dengan 2 menantu. Tidak semudah waktu anak-anak saya masih kecil. Kita berdua harus punya visi yang sama. Supaya punya strategi yang sama berdua. Dengan cara apa? Bersekutu, bicara. Karena visi yang sama harus sering dikomunikasikan. Yosua 2 ayat 22 dan 24. Langkah yang keempat. Orang pengintai ini pergi. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka ayat 23. Maka pulanglah kedua orang itu, si pengintai. Mereka turun ke pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, lihat kalimatnya ini. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan, aduh, kalau engkau punya anak buah yang kalimatnya begini, bisnismu itu luar biasa. Kehidupan future kita di cross the Jordan tuh enteng. Lihat. Hilang. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Baru lihat. Belum apa-apa. Dan dia bukan pemimpin. Hanya pengintai. Tapi pengintai yang punya visinya Tuhan melihat fakta, data dari kacamata Tuhan. Ini yang seringkali para pengusaha yang ada di tempat ini. Engkau seringkali tidak bisa melihat hal yang Tuhan lihat. Itu sebabnya 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul disediakan. Orang ini melihat bukan hanya dengan matanya. Lihat pengintai. Walaupun dia tahu dia dikejar-kejar. Dia sampai di atas pohon. Dia nggak ceritain yang waduh dia mau mati. Enggak. Laporannya yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Laporannya. Dia proses, dia deg-degan. Dia lari di pegunungan. Dia nggak, itu bagian proses. Tapi kesimpulannya, saya memang rapat, saya mau dibunuh, saya begini. Tapi yang luar biasa di sini, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Yang pertama, ini kalau engkau punya keyakinan seperti ini, kalau saya punya keyakinan seperti ini, di every problem, tantangan yang sedang kita hadapi, Tuhan telah, belum mulai loh prosesnya, tapi Tuhan telah. Dan ini yang membuat crossing the Jordan very easy. Karena crossing. Yang kedua, dua yang luar, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kalau yang dulu, wah mereka besar, kita jadi belalang. 10 orang di antara 12. Hanya Yosua dan Kaleb, mereka besar. Tapi yang menyertai mereka sudah pergi. Yang menyertai kita lebih besar. Greater is he that is in me than he that is in the world. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lebih besar dia. Dan transfer spirit dari Yosua Kaleb masuk kepada pengintai-pengintai. Dia berkata, seluruh penduduk itu gemetar. Langkah yang keempat. Kalau engkau mau cross your Jordan dengan luar biasa. Konfirmasikan aksi dengan dukungan data. Lapangan yang akurat. Dari orang yang satu visi. Bukan banyaknya orang kok. Ternyata 12 orang gak membantu. 2 membantu. Tapi punya satu visi. Itu sebabnya ayo. Bapak-bapak dan ibu yang kau punya masalah. Di bisnis, di keluarga. Satu visi berdua. Tadi saya katakan sering. Saya sekarang puji Tuhan dengan COVID ini. Almost every single night. Almost. Kalau saya nggak ada pelayanan dan yang lain. Kalau yang ada orang mau calling ngomong soal bisnis, saya bilang no. Jam 8 is my time dengan istri masuk mesbah doa. Almost every single night. Waktu kami komit mesbah doa. Waktu saya membina perusahaan-perusahaan yang lain. Ide-ide kreatif. Dahsyat. Kadang-kadang saya surprise. Mam, saya surprise ya. Tadi saya diminta gini.
Waktu saya ceramah, saya surprise pada pertanyaan kenapa. Orang tanya, Pak Paulus belajarnya dari mana? Kok bisa segala macam bisnis Pak Paulus kok bisa kuasai gini? Saya cuma bilang, masuk 1 jam bersama dengan Tuhan, sumber hikmat itu muncul di 1 jam itu. Engkau bisa menjawab semua bisnis segala macam, bukan karena engkau mau. Ada 1 jam yang bersama dengan Tuhan, almost everything. Pagi kadang-kadang kami tidak berdua. Mama ke sana, kita ke sini. Supaya kita merenungkan mesbah syukur pagi. Tapi kalau malam kita berdua kumpul ya. Bahas ayat yang sama. Dengerin ayat yang sama. Kita berdoa yang sama. Kenapa? Harus punya satu visi. Itu sebabnya waktu saya membina perusahaan-perusahaan ini. 3 perusahaan yang mau go public. Firman Tuhan ya. Kebetulan ownernya orang Kristen. Orang Kristen ownernya. Tapi cara manajemennya kayak preman. Bukunya banyak. Nilep kan. Kalau kamu mau saya bantu, beresin. Benar. Pajak benar semua benar. Mau nggak? Kalau nggak benar, nggak mau. Dan sebelum meeting, every single meeting. Bahkan ini ada yang setiap minggu. Firman Tuhan dulu. Supaya firman mengubah dirimu. Bertahun-tahun. Engkau melakukan bisnis bukan dengan caranya Tuhan. Kok minta Tuhan berkati? Kalau bisnismu berkembang bukan karena berkat Tuhan. Itu tuh setan juga bisa kasih. Kalau Tuhan kasih, engkau harus berani benar. Waktu saya bilang begitu, siap Pak. Makanya saya undang Pak Paulus. Untuk kita kembali, no problem. Lupakan yang lama. Kita loh, satu visi dulu. Kalau nggak satu visi, saya capek. Membantu mereka sesuatu capek. Yang terakhir. Yosua 3:5-7. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Setelah dengan laporan yang luar biasa. Tadi Tuhan bilang, engkau jadi pemimpin bangsa ini untuk pergi sama-sama loh ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang kelima, siap burning the bridge, no turning back untuk cross the Jordan. Tinggalkan daerah lama, masuk di unknown teritori bersama Tuhan. Besok kita akan cross the Jordan. Tinggalkan daerah lama, masuk ke unknown teritori bersama Tuhan. No turning back, burning your bridge. Cross the Jordan, kita tinggalkan. Caranya gimana? Pak Yosua, Komandan Yosua. 1, kuduskan dirimu. Kenapa saya mesti menguduskan dirimu? Sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perbuatannya apa Pak Yosua? I don't know. Mau tahu? Jam 7. Nggak tahu jam 7 nanti. Do the unknown. Perbuatan ajaib kok. Kalau perbuatan ajaib, kalau saya tahu kata dia Yosua, ya nggak ajaib. Itu namanya perencanaan. Kalau engkau bisa merencanakan, manajemen kan merencanakan bagus. Dan perencanaan kau jalankan sukses, itu namanya perencanaan. Tapi waktu engkau merencanakan sukses, terjadi mujizat luar biasa. Engkau bisa tahu, ini perbuatan ajaib dari Tuhan. Dan kita butuh perbuatan ajaib dari Tuhan. Hal yang kecil-kecil, perbuatan ajaib dari Tuhan, kau lakukan. Kadang-kadang hal yang kecil-kecil, banyak miracle terjadi. Saya suatu saat akan meninjau proyek di Bandung. Berangkat dari Jakarta 2 minggu yang lalu, 4 jam 50 menit. Macet sekali, sampai di Bandung hujan terus. Waduh udah macet, saya akan lihat tanah begitu, daerahnya bagus. Hujan terus, ownersnya sama saya, ownersnya yang drive, dia datang ke kita mau lihat proyeknya itu. Ini loh, proyeknya dan saya pengen tahu apa yang lakukan, waduh hujan terus. Waduh gimana ya, dia nggak hujan terus kayak gini kita nggak bisa turun karena pasti becek. Saya cuma bilang begini, nanti sampai sana terang. Hujan terus kayak gini, kita masuk mobil aja pakai payung. Saya cuma bilang, nanti sampai di sana terang. Setelah kalimat ini, terus saya berdoa, Tuhan saya udah jauh 4 jam 50 menit.
Masa sampai di sini hujan Tuhan. Saya akan terkenal pawang hujan Tuhan. Tuhan kalau boleh sampai sana terang. Supaya ownernya melihat di bisnis. Tuhan bisa bikin miracle yang menurut dia gak mungkin. Yang gampang. Hanya hujan deres jadi terang. 2 owner di depan, saya di belakang. Nanti sampai sana terang. Setelah kalimat ini, Tuhan, tolong Tuhan kalau boleh terang ya. Supaya saya bisa lihat. Begitu sampai di sana terang benderang. Sampai dia bilang, luar biasa. Dia kesaksian di ibadah anak dan semua manajemennya. Tahu gak, ini hujan deras kayak gini. Tapi waktu Pak Plus bilang, udah terang. Saya bilang, buat itu buat Tuhan mah simple. Hujan jadi terang simple. Gak perlu ada otek, di film. Otek. Gak perlu. Anda gak perlu otek sama di film mana-mana. Diam kan? Miracle itu terjadi bukan karena itu. Waktu engkau punya iman. Dan iman itu real. Dan waktu terang, God is good. Burning the bridge ini, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Terang. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Karena engkau berani tinggalkan daerah lama masuk ke Anon. Tuhan berfirman kepada Yosua. Setelah dia perintah sana sini. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Waktu Yosua bilang, cross the Jordan. Besok kita melihat perbuatan ajaib. Bapak-bapak, kalau engkau lihat anakmu masalah, katakan, kuduskan dirimu. Besok Tuhan akan melihat perbuatan ajaib. Kalau engkau kudus. Katakan kepada anak buahmu di kantor, kuduskan dirimu. Kita benar, tidak boleh nyongkok, tidak boleh buku 2, tidak boleh macam-macam. Kau akan lihat perbuatan ajaib. Dan waktu itu, waktu engkau berani, firman Tuhan mengatakan, aku mulai membesarkan namamu. Supaya mereka tahu, penyertaan Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, teman-teman, jemaat yang saya kasihi, every one of us sekarang ditantang, cross your Jordan. Kalau engkau ingin menikmati negeri yang Tuhan berikan kepadamu, jangan stay. Cross your Jordan. Alami Tuhan. Dan waktu engkau Jordan dengan 5 hal ini. Miliki kehidupan yang kuat dan teguh untuk percaya bahwa kemenangan dalam peperangan Tuhan sudah jamin. Yang kedua, miliki keberanian sebagai pemimpin yang kuat dan teguh untuk maju bersama seluruh tim. Ketiga, rencanakan strategi dengan orang-orang yang satu visi. Keempat, konfirmasi aksi dengan dukungan data lapangan yang kuat dari orang yang satu visi. Dan yang kelima, siap burning the bridge, no turning back untuk cross the Jordan. Tinggalkan daerah lama, masuk di unknown territory bersama Tuhan. Waktu engkau berani melakukan seperti ini, masa depanmu besok, tahun depan sudah dijamin sama Tuhan. Masa depan kita, engkau tidak perlu takut kepada yang depan. Karena ada perbuatan ajaib yang menyertai kita. Bukan perbuatan biasa, perbuatan ajaib yang menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri.